Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu ketika Tuhan sedang berbicara. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat pertama sampai dengan ketiga. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Peristiwa yang terjadi di tanah Aram itu ada di dalam rencana besar Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 4 ayat 27 demikian, "Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Tuhan punya rencana besar untuk menunjukkan kemuliaan-Nya yang besar, dan untuk kebenaran itu, Tuhan memakai manusia-manusia tertentu. Dalam hal ini, satu hal yang sangat luar biasa yang kita temukan adalah bagaimana Tuhan memakai seorang gadis Ibrani yang dijadikan budak di rumah Panglima Naaman. Gadis kecil yang tidak disebutkan namanya ini sungguh mengajarkan satu kebenaran yang akan membuat kita belajar merendahkan hati, supaya kita dapat mendengar suaranya ketika Tuhan sedang berbicara. Entah apa yang memulai jalan ceritanya, budak gadis kecil di rumah Naaman itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada nyonyanya demikian. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Coba renungkan sebentar perkataan gadis kecil, budak dari Israel ini. Tuhan tidak menyatakan hal ini kepada Elisa, tapi Tuhan menyatakan sesuatu kepada gadis kecil ini tentang pekerjaan Tuhan yang akan terjadi melalui Elisa. Seandainya Elisa adalah nabi yang tinggi hati, tentulah Elisa akan protes kepada Tuhan atau tidak bersedia untuk melakukan sesuatu apapun untuk menyembuhkan penyakit Naaman. Sebab kenapa Tuhan tidak berbicara secara langsung dengan Elisa, nabi besar itu? Kenapa justru Tuhan berbicara lewat mulut budak kecil, gadis dari Israel? Karena peristiwa kesembuhan dari penyakit kusta itulah bahkan nama Elisa turut terangkat tinggi pada zaman itu. Sebenarnya banyak orang kena kusta, namun hanya Naamanlah orang Aram itu yang disembuhkan. Inilah catatan firman Tuhan yang juga mengangkat nama Elisa. Seandainya Elisa menolak melakukan sesuatu karena Tuhan tidak berbicara langsung kepadanya, atau seandainya Elisa merasa terlalu tinggi dan terhormat untuk mendengarkan suara Tuhan melalui budak kecil yang sederhana itu, mungkin mujizat ini tidak pernah terjadi seperti itu. Kisahnya akan sangat berbeda. Belajarlah untuk rendah hati agar kita dapat mendengar suara Tuhan ketika Tuhan sedang
berbicara. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih, Bapa Surgawi, ajari aku untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu, supaya aku dapat mendengar suara-Mu ketika Engkau sedang berbicara. Amin. Jesus loves you, and so do I.